Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Pada hakikatnya, setan memang akan terus menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Mereka mengungkapkan janji itu di hadapan Allah. Mereka akan terus mencari cara untuk selalu menggelincirkan manusia yang imannya lemah untuk menjadi temannya kelak di neraka. Celakanya, banyak manusia yang tak menyadari bahwa dirinya kelak akan menjadi kolega setan di neraka kelak. Setan telah membuka banyak pintu-pintu maksiat yang bisa dilakukan oleh manusia. Tugas mereka adalah membisikkan ke dalam dada manusia untuk bisa masuk ke dalam pintu-pintu tersebut. Namun, seringkali manusia lupa atau tak sadar bahwa sebenarnya pintu kemaksiatan dekat dengan mereka. Berikut ini 5 pintu setan yang ada di dunia. Hasad dan tamak. Pintu ini adalah pintu yang paling besar dimasuki oleh setan. Ketika seseorang terserang ketamakan pada suatu hal, maka ketamakannya itu akan membutakan dan menggelapkan seseorang pada cahaya kebenaran. Oleh karena itu, ketika orang tamak, ia seakan tak mengenal jalan baik atau buruk. Orang-orang yang senang berlaku hasad juga menjadi salah satu orang yang disenangi setan. Mereka akan senantiasa menghiasi sesuatu yang buruk menjadi baik dalam pandangannya. Padahal sebenarnya di mata Allah, hal tersebut adalah sebuah kemungkaran. Terlalu banyak makan. Biasanya, orang yang terlalu banyak makan akan mengalami kekenyangan dan pada akhirnya lelah juga tak bersemangat. Disitulah setan akan masuk. Ia akan menggodamu untuk menunda-nunda ibadah dan tak ingin melakukan apapun. Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, makanlah secukupnya. Ibnu Abi Hatim dari Ar-Rabi menambahkan perkataan Imam Syafi'i, karena yang namanya kenyang membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, kecerdasan berkurang, lebih banyak tidur dan malas ibadah. Berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Berburuk sangka terhadap muslim lain juga merupakan pintu masuk setan untuk menguasai jiwa manusia. Berburuk sangka hanya akan membuat kita cenderung merendahkan orang lain, padahal belum tentu dia sesuai dengan yang diprasangkakan. Maka ada baiknya kita mengutamakan husnudzon. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Marah. Seringkali kita melihat orang marah yang kemudian sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan manusia, seperti membunuh atau menyakiti orang lain. Itulah salah satu tanda setan telah mengambil alih jiwa dan raga orang tersebut. Ketika marah, setan akan membutakan mata dan merusak akal kita. Setelah itu, manusia akan menyesal dan setan akan mentertawakan mereka yang sudah terhasut, karena artinya kemenangan ada di pihaknya. Na'udzubillah. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Maka jika kamu sedang marah, segeralah berwudu seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW. Terlalu mencintai harta.
Tak jarang orang yang sangat mencintai hartanya akan mempertahankan sedemikian rupa, menimbun barang, terus membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, pada akhirnya mubazir. Bahkan terkadang mereka sampai lupa mengeluarkan sedekah dan zakatnya. Orang yang terlalu mencintai harta juga cenderung akan melakukan segala sesuatu demi mendapatkan harta tersebut. Maka disitulah kemungkinan manusia akan digelincirkan oleh setan untuk mendapatkan harta-harta dengan cara kotor dan ilegal. Bermegah-megahan dengan harta telah mencelakakan kalian. Quran Surat At-Takatsur ayat 1. Itulah beberapa contoh pintu masuk setan ke dalam jiwa manusia yang harus diketahui agar bisa dicegah. Hal-hal tersebut memang sudah akrab dengan keseharian, sehingga dengan mengetahuinya kita bisa meminimalisir agar setan tak lantas menguasai jiwa kita. Jikalau pernah melakukan kesalahan atas beberapa poin tersebut, maka segeralah bertaubat dan memperbaiki diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.